Teman-teman, sebelum nonton, gunakan headset untuk suara yang lebih jelas. Jaga jarak pandang aman. Set segini kali dan pastikan menonton dengan penerangan yang cukup. Jun, Mak kan udah bilang, lu buruan cari kerjaan. Mau sampai kapan jadi pengangguran begini? Tabungan warisan bapak lama-lama habis, Jun. Lagian, lu kan laki. Suatu saat nikah, masa nggak ada pegangan buat bayar mahar, Jun? Dan lagi, lu laki bakal jadi kepala keluarga. Kalau nggak ada jiwa pekerjanya, gimana mau nafkahin anak orang, Jun? Iya, Jun kan udah kirim lamaran ke kota, Mak. Tapi belum ada panggilan. Kenapa nggak kerja aja di kampung sih, Jun? Ya, di kampung mau ngandelin apa, Mak? UMR aja cuma 2 juta. Mana bisa nabung buat masa depan. Di kota kan lumayan, Mak. Dulu di kerjaan Jun sebelum kena PHK aja, sebulan sama lembur Jun bisa dapat 7 jutaan. Kemana tuh duitnya sekarang? Nggak ada. Habis juga kan buat lu hidup di sana. Buat makan sih paling 3 juta sebulan. Sisanya buat Jun main, hangout sama teman-teman. Tuh Jun, hidup di kota mah gitu. Kalau lu kebawa pergaulan gaya hidup di sana, mau gaji berapa juga habis. Emak sih nggak tahu yang terbaik buat lu gimana. Tapi feeling emak lebih enak hidup di kampung, Jun. Dengan segala keterbatasannya, nggak ada mall, nggak ada hiburan malam. Warung makan juga paling warung rames bilik bambu. Hidup tenang, nggak gerusa-gerusu. Apa tuh kata orang-orang? Skydiving apa? Slow living, Mak. Ya udah, coba deh lu pikir-pikir lagi, Jun. Lu emang harus pergi ke kota, apa berjuang aja di desa? Kalah menang tinggal di desa. Banyak juga orang-orang sukses yang tinggal di desa. Kerjaannya sih nggak bonafit dibanding karyawan kantoran. Tapi kalau lihat karyawannya ada 6. Iya, Mak. Ntar Jun pikir-pikir lagi. Ngasep, Jun. Jualan mie ayam doang, gerobakan di lapangan. Sehari bisa habis 100 mangkok itu. Coba kalau untungnya 4.000 per porsi, 400.000, Jun. Kali 26 hari kerja deh. Sebulan 10 juta dapet. Orang yang kelihatan abang-abang mie ayam doang bisa dapat 10 juta sebulan. Kalah karyawan kantoran di kota, Jun. Iya, Mak. Pot juga sering bilang tuh, Mang Ujang jualan bakso bakar 2000-an depan SD aja sehari asal habis dapat bersih 200.000. Nah tuh, apa lu nggak berpikir buat usaha aja di kampung? Mulai dari kecil, kalau ditekuni lama-lama bisa maju. Maju kemana, Mak? Kemana, kek? Mama bulan ini belum bisa transfer, kan? Majikan Mama belum bayar gaji Mama 3 bulan. Duit pegangan Mama sisa tinggal sedikit untuk bertahan di sini, Nak. Mak udah lapor ke agensi belum? Atau ke pihak kedutaan yang ada di Arab situ, Mak? Itu kan udah nggak bener. Kalau Mak laporan pasti nanti dibantu. Ran, majikan Mak sebenarnya orang baik. Udah hampir 20 tahun Mak jadi TKW kerja sama mereka. Mereka belum bayar bukan karena niat jahat. Memang 3 bulan terakhir mereka ditipu teman bisnisnya. Usaha mereka bangkrut. Mereka juga lagi hidup susah. Mama nggak tega kalau harus laporin mereka. Itu bakal nambah beban masalah keluarga mereka. Terus gimana? Ya sabar aja. Mereka lagi usaha buat bisa bayar gaji Mama yang 3 bulan. Tiap hari juga si ibu datang ke kosan Mama nganterin roti sambil minta maaf belum bisa bayar. Dan lagi diusahakan cari pinjaman. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting Mak sehat-sehat di sana. Rani gampang nanti gimana deh. Pot, pinjam duit 1 juta buat hidup bulan ini. Aku pinjam duit 3 juta buat modal usaha. Apaan sih lu pada? Datang-datang minjem duit, dikata gue gudang duit apa? Ya kan lu masih bujang, belum nikah, belum ada kebutuhan. Nah, pola pikir ngehe begini nih yang salah kaprah. Dikata orang belum nikah nggak punya kebutuhan. Itu lu kira gue ngempanin piaraan 4 pakai apa? Bayar listrik, internet, air, beli gas. Duit lu kan banyak, Pot, hasil dari nge-podcast. Jamban company, jangan ngejudge hidup orang. Lu kan juga nggak tahu dia lagi ada kebutuhan apa, lagi ada problem apa. Jangan asal ngejudge. Wah, dia bujang, nggak ada kebutuhan, pegang duit, gue berhak minjem karena kenal.
Lah gimana? Minimal lu datang baik-baik. Tanya dulu. Maaf nih, ekonomi situ apa lagi stabil? Lagi banyak kebutuhan kagak? Misal ada rezeki lapang. Mohon maaf nih, gue lagi ada butuh buat bla 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 bla. Bisa bantu pinjem nggak ya? Nanti gue balikin hari sekian, tanggal sekian. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Gue nggak pengen ngerepotin elo. Nanti gampang dah nyari solusi lain. Oh, nah itu kan orang dengernya juga enak ya. Kagak datang-datang main todong. Pinjem duit. Apaan? Terus kira-kira kita mau dipinjemin nggak? Kagak. Lah gue perekonomian juga lagi oleng. Iya udah deh Jun, jangan gara-gara duit pertemanan kita dirusak. Kita ada masalah nggak boleh bebanin pot buat jadi solusi. Terus gimana ya? Stres gue lama-lama nih. Usaha aja yuk bertiga. Hah? Jualan sate kek, gue masih ada tabungan dikit buat bikin gerobak sama beli tenda. Lu ngajak kita usaha bareng nih? Iya. Wah. Tapi nggak enak sama Kang Sai. Nanti jadi saingan gimana? Ya udah yuk ke rumah Kang Sai ngobrolin ini. Sambil izin kira-kira gimana? Biar nggak salah paham. Tahu-tahu kita jualan makanan. Ya udah ayo. Nyet, jaga rumah. Gue mau keluar. Aku ikut. Kalau lu ikut yang jaga rumah siapa? Ada Saipul. Aku juga ikut bang. Terus yang jaga rumah siapa? Ada aja lu. Aku juga ikut. Terus yang jaga siapa? Ada Belang. Aku ikut. Kalau pada ikut semua terus yang jaga rumah siapa? Oh alah. Uteke. Malah pada melu kabeh. Ada apa nih tumben bertiga bertamu ke rumah saya? Kami bertiga datang kemari mau narik motor. Narik motor. Debt collector kali. Sini biar gua aja yang ngomong. Jadi gini Kang. Apa nih? Kok saya deg-degan? Kalau nggak deg-degan mati lu. Shh. Aku Pot sama Jun kan mau usaha kecil-kecilan. Jualan kutu? Bukan. Dengerin dulu dong. Iya kutu emang kecil. Tapi usaha kecil-kecilan bukan berarti jualan kutu. Kutu apa yang ngeselin? Kutu rambut? Bukan. Apa? Kutu kuku. Wenggo. Kang, serius Kang. Jadi kalian bertiga mau usaha apa? Kita mau jualan sate pakai tenda di tepi jalan Kang. Kira-kira apa nggak ganggu usaha Kang Sai ya? Loh! Ya, alamat nggak jadi usaha nih Pot. Kenapa nggak dari dulu? Saya seneng kalau lihat anak muda tuh mau usaha. Nggak malu jualan. Nanti kalau butuh gerobak, saya ada kenalan tukang bikin gerobak. Kalau saya yang bilang nanti dapat potongan harga. Jadi nggak apa-apa nih Kang. Saya dukung lah. Cuma ya itu namanya dagang nggak selalu rame. Kadang sepi, kadang rame. Yang sabar aja, ditekuni. Terus kalau jualan makanan itu capeknya minta ampun. Harus bangun pagi ke pasar, olah di dapur, berangkat bawa muatan, jualan. Habis itu beres-beres lagi. Mesti sabar. Justru karena itu Kang, kalau sendiri kayaknya berat. Makanya kami mulai bertiga. Nanti saling bahu, saling menguatkan. Bagus Pot, saya suka, saya dukung. Rencananya mau jualan di mana? Di pinggir jalan raya sih Kang. Bagus itu. Mau mulai kapan kalian? Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Secepatnya sih Kang. Ini kita butuh gerobak sama tenda. Gampang itu. Nanti sama saya aja nyarinya. Wih, makasih ya Kang. Ya udah deh, kita pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa kita nanya Kang Sai ya. Beres. Yang semangat pokoknya. Gue kira bakal merasa tersaingi, malah justru dibantu kita. Biar kata kumisnya kayak ikan sapu-sapu. Kang saya aslinya mah baik. BTW, kita jualan sate emang Jalu nggak apa-apa nih. Wah, iya ya. Waduh. Apa nih? Jalu, nih kita bertiga kan mau usaha kecil-kecilan. Rani udah nggak bisa pasif nerima duit transferan dari emaknya yang jadi TKW di Arab Saudi. Si Jun pasca di PHK kerja di kota, sekarang harus mulai kerja lagi. Nggak bisa ngandelin sisa tabungan warisan bapaknya. Ya intinya kita bertiga udah bukan anak-anak lagi. Udah harus bisa mandiri, menghidupi diri sendiri. Bahkan harusnya bisa nabung buat mempersiapkan fase kehidupan selanjutnya. Modal nikah, punya keluarga. Singkat aja. Terus apaan sih? Dah, gue bertiga mau usaha jualan sate. Lu di pinggir jalan. Lu gimana nih? Iya nggak apa-apa lah. Kan di pinggir, nggak di tengah jalan. Bukan begitu Samsudin? Maksudnya kan kita mau jualan sate ayam. Lu sebagai ayam gimana nih? Kita kan jadi nggak enak hati. Ntar perasaan lu gimana gitu? Lo ya nggak apa-apa. Hah? Lu nggak marah ini? Iya ngapain marah? Kita mikir tadi lu bakal nggak terima lu.
Itulah pentingnya mengenal hakikat diri sendiri. Kita ini siapa? Diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan Tuhan ke dunia. Diciptakan pula tumbuhan dan hewan yang punya manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Manusia boleh dan diizinkan Tuhan untuk memanfaatkan kehadiran hewan atau tumbuhan di sekitarnya. Tapi tidak boleh semena-mena atau menyiksa. Ada hewan halal yang memang ditakdirkan untuk bisa dikonsumsi manusia sebagai penunjang kehidupan. Diambil dagingnya, diambil telurnya, diambil susunya, diambil bulunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang fitrah dan takdir mereka dirancang seperti itu. Ayam yang disembelih dengan benar, lalu dimakan manusia, dia telah hidup sesuai fitrah memberikan manfaat untuk manusia. Bukankah ini keren? Sementara kalian manusia, dengan segala nikmat dan privilege yang Tuhan berikan, belum tentu bisa hidup sesuai fitrah untuk apa kalian diciptakan. Udah nggak apa-apa kalau mau jualan sate ayam pinggir jalan. Aku aja pernah magang jualan Kentucky. Tinggal pasang pelan-pelan. Bismillah, namanya hari pertama. Yang penting buka dulu biar orang tahu. Jun, tiang yang itu pasang di sana dulu. Oh iya, gue pasang dulu yang itu. Apa-apaan ini? Jualan jangan di sini. Hah? Kok nggak boleh jualan di sini? Ya jangan di sini. Pindah-pindah sana. Bapak yang punya tanah ini. Bukan perkara tanah-tanahan. Ini wilayah saya jualan. Kalau lu jualan di sini, nanti yang beli saya jadi berkurang. Situ jualan sate juga. Saya jualan martabak. Oh alah, saya kira jualan sate juga. Nah ini kan jualannya beda. Gak apa-apa dong kita di sini. Beda-beda tapi tetap aja makanan. Sama-sama makanan. Orang lewat sini biasanya cuma lihat martabak saya. Kalau kalian di sini jadi ada opsi lain. Tadinya beli martabak gak jadi. Ganggu dagangan saya lu pada. Pak, rezeki kan gak kemana. Rezeki udah ada yang ngatur. Justru biar dagangan saya gak keganggu, ini lagi saya atur. Lah, pindah. Kita kan sama-sama numpang pinggir jalan. Hak bapak ngusir apa? Saya pedagang lama di sini. Situ anak bau kencur baru datang udah nyolot. Ye. Jalan punya nenek moyang lu kali. Jualan numpang juga belagu lu. Udah Pot. Lah terus gimana Ran? Ya pindah aja, jangan di sinilah. Punya tetangga jualan begitu mana tenang Pot. Nyari rezeki yang adem ayem aja lah. Bawaannya emosi nggak bagus juga buat narik rezeki. Brengsek bener, tenda udah bentar lagi naik ada-ada aja. Pergi lu, gua kepret juga lu. Udah. Gue bilangin bapak gue lu. Siapa takut? Aduin nama bapak gue. Bapak gue Power Ranger. Bapak gue Ultraman. Udah. Yuk pindah aja deh. Dah yuk, bismillah. Moga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya ngumpul. Mohon izin nih, maaf kata. Yang nyuruh lu dagang di mari siapa? Saya lihat belum ada yang jualan di sini. Ya udah kita buka pasang gerobak tenda di sini aja. Nggak ganggu pedagang lain juga kali ya. Jaraknya jauh. Maaf kata nih ya. Kalau mau dagang di mari, lu mesti izin dulu sama gua. Ya udah ya bang, kita izin numpang jualan di sini. Izin pala lu bawa kaos kaki Kamen Rider. Lu kudu bayar uang pangkal bos, 200.000. Sama per bulan ada uang keamanan 300.000. Lah apaan? Apa John? Ini minta uang pangkal. Kalau enggak kita nggak boleh jualan di sini. Bang, ini mohon maaf ya. Ini kan pinggir jalan bukan punya abang. Nggak ada hak situ ngelarang. Buset, mulut lu sok jago bener ya. Udah lu mau kasih kagak? Kalau kagak, kalau nggak belibet kan gue mabok nih. Kalau nggak usah jualan di mari. Gue anak kampung sini. Kalau lu batu kagak mau bayar apa kagak mau pergi, gue balik lagi nih bawa orang-orang gue. Astagfirullahaladzim, jualan aja belum, ada aja cobaannya. Baru mau bayar kagak? Nggak mending pindah, bongkar lagi Jun, pindah. Oke Pot, ada aja. Jangka panjangnya nggak baik, masa kita jualan di balik bayang-bayang preman kampung begini. Minta uang pangkal, minta uang keamanan, buset. Ya udah kalau nggak mau pergi lu, anjing. Bacot lu sok jago bener, gue panggil orang-orang gue, kelar dagangan lu gue obrak-abrik. Nah yuk pindah lagi ya. Nih, udah kepalang gue nyamperin lu. Uang rokok ada kali? Apaan? Kita nggak jadi dagang di sini? Malah pindah nih. Masa diminta duit juga? Ya elah, uang rokok doang, bos. Nggak ada. Yuk pergi ah. Emang anjing. Lu pada awas kalau sampai gue lihat lu lagi ya. Belum tahu lu nih, Yanto Koreng. Dia lagi mabok, buat tonjok sekali juga rubuh. Iya, tapi nanti bawa temen-temennya. Lu gue Rani bisa ngelawan. Tapi gerobak sama tenda dagangan kita kan kagak Pot. Kalau dirusak kan kita juga yang rugi. Ribet amat orang mau jualan ya. Sabar Pot, emang kudu sabar.
Sabar ada batasnya kali, Ran. Susah amat mau jualan di negara sendiri. Jangankan orang gede nginjek orang kecil. Sesama orang kecil aja saling nginjek begini. Numpang jualan doang di pinggir jalan susah amat. Nggak boleh jualan sama pedagang martabak lah. Boleh jualan tapi kasih uang pangkal ke preman situ lah. Sabar, Pot. Sabar. Ya namanya cobaan hari pertama jualan. Udah capek gue pindah-pindah. Buat hari ini jualan sini dulu ah. Dah, gampang besok pagi gue sama Jun survei cari lokasi lagi. Sementara di sini aja udah. Bang, beli satenya, Bang. Mau berapa, Kak? 1 porsi. Makan sini. Silakan, Kak. Nambah lagi 1 porsi. Syukurlah ada yang suka sate kita, Ran. 1 porsi nggak puas kali. Silakan, Kak. Nambah lagi 1 porsi. Hah? Banyak banget makannya nih orang. Kak, kok makannya banyak? Iya, saya udah biasa makan sate banyak. Gue nggak mau tahu. Lu udah makan? Ya kudu bayar. Sayur. Masih segar-segar ini. Beli banyak saya gratisin toge 1 biji. Sipot, ngapain itu anak pagi-pagi udah duduk di depan rumah? Kayak pengemis di depan toko. Samperin ah. Apa lihat-lihat? Saya nunggu kamu dilalerin. Buset, lu kata gue bangke. Lah dari tadi dia mulu. Ya tapi nggak usah nyamain saya sama bangke segala kali. Tuh kan dilalerin. Pergi nggak lu? Nggak mau ah, baunya enak. Pergi lu. Makanya mandi, Pot. Gue bukan bangke, nggak usah diputerin. Gembel. Lalatnya yang disemprot, bodoh. Bukan kepala gue. Lah kepalamu yang bau? Iya, orangnya pingsan. Pergi yuk, bro. Ayo. Abang Monyet, ini telurnya gimana? Lagi ngapain kamu, Nyet? Masak telur orak-arik? Udah matang ini, Bang. Mau gosong? Ya matiin. Kompornya yang dimatiin. Bukan listrik lu matiin. Ah, kau nyuruhnya nggak lengkap, Bang. Itu listriknya ceklekin lagi. Ah, iya. Bang, telurnya gosong. Pot, udah belum pingsannya? Belum, bentar lagi. Jangan lama-lama, saya mau dagang lagi itu. Ah, udah nah. Kagak usah balik lagi ke sini lu, gembel. Pergi lu. Nggak mau. Baunya enak. Bandel banget lu ya. Pun. Apa, Kang? Kepala Pot dilalerin tuh. Gimana semalam jualan satenya? Gak ada yang beli, Kang. Masih banyak no di kulkas. Sekalinya ada yang beli, kuntilanak. Habis makan 2 piring main terbang pergi aja. Ya gue lompat tangkap kakinya sampai jatuh. Akhirnya mau bayar. Pas pagi duitnya jadi down. Waduh, itu padahal sate kalau kelamaan disimpan kulkas nanti nggak fresh lagi. Ya mau gimana? Masih banyak, masa dibuang? Kalau nggak dimasukin kulkas ntar busuk. Dilalerin kayak kepala gue. Masalahnya kenapa nggak ada yang beli? Ya, nyari tempat buat jualan aja susah, Kang. Udah taruh gerobak, pasang tenda pinggir jalan. Nggak boleh di situ sama pedagang lain. Pindah ke tempat lain ada preman minta uang setoran. Kang, beli togenya 1 biji. Bentar ya, ada yang beli? Iya. Salah gue Rani, Jun juga sih. Mau jualan kagak persiapan dulu yang mateng. Pot, hari ini kita nggak usah jualan lagi dulu deh. Kayaknya kita cari dulu tempat yang paten, boleh buat kita jualan. Iya sih, daripada pindah-pindah nggak jelas. Lu di rumah kan? Gue ke situ ya. Kita cari tempat dari pagi aja yuk berangkat. Rani ikut. Sebelum gue telepon lu, gue udah telepon Rani. Nih gue mau ampirin. Abis itu bareng ke rumah lu. Oke deh. Lu mandi-mandi dulu Gi, mumpung masih pagi nih. Iya. Ntar mandi bebek ah. 2 gayung aja udah. Gebyur basahin. Sabunan. Gebyur belas. Udah andukan. Jorok lu.
Maaf ya, tadi ada yang beli. Beli apa, Kang? Beli toge 1 biji. Enak ya, Kang Sai, jualan udah banyak langganannya. Iya, biar kata unik-unik orang sini tuh. Beli toge 1 biji. Beli telur putihnya aja nggak pakai kuning. Beli minyak goreng 40.000, ditawar jadi 1.000. Yang penting ada yang beli, Kang. Iya, ditakuni aja, Pot. Namanya jualan. Kadang laris, kadang enggak. Kalau pas laris ya gini nih, banyak yang datang beli. Kang, beli togenya 1 biji lagi. Iya, nanti ya. Saya lagi ngobrol. Ya udah, saya tunggu sambil main Pokemon. Istrinya siapa sih itu, Kang? Susahnya jualan kalau mangkal itu kan nunggu pembeli datang. Saya juga dulu susah nyari tempat buat mangkal. Makanya saya pilih jualan keliling. Kamu kalau mau mangkal cari tempat yang strategis, Pot. Yang strategis sudah pada ditempatin pedagang lain semua, Kang. Ya itu pasti sih. Siapa cepat dia yang dapat. Ya gue sih nggak terlalu muluk-muluk harus dapat tempat strategis, Kang. Kalau emang produknya enak, mau tempatnya di mana juga disamperin. Orang bakal tahu dari mulut ke mulut. Bener sih itu. Masalahnya kita nyari tempat di pinggir jalan aja susah. Ya kalau main mangkal pinggir jalan begitu emang susah, Bot. Secara kita cuma numpang. Di situ bisa diusir pedagang lain. Bisa direcokin preman ngaku-ngaku penguasa jalan di situ. Kalau kata saya mah, coba kamu numpang di tanah orang. Misalnya toko apa gitu. Kamu izin numpang jualan, kalau sore boleh nggak? Iya, ini gue Jun Rani mau nyari tempat buat numpang jualan, Kang. Kayaknya sih mending numpang depan toko orang kali ya. Iya, kalau ada apa-apa kan kamu udah dapat izin dari pemilik yang punya hak. Gak bisa ada pedagang lain main usir. Ada preman juga gak bisa ngaku-ngaku tempat dia itu. Iya, semoga kita dapat ya, Kang. Hari ini mau keliling nih nanya-nanya. Iya, saya doain lah. Semisal pahitnya gak ada yang ngebolehin. Solusi terakhir ya kamu sewa tempat, Pot. Misal numpang di depan toko orang tapi ya bilang aja nyewa tiap bulannya gitu. Mahal kagak ya? Nah itu nanti coba dirembuk. Pokoknya jangan sampai yang memberatkan. Namanya kalian lagi merintis baru mulai jualan kan? Yang wajar di range berapa ya, Kang, kira-kira? 300 sampai 600 ribu masih wajar lah, Pot. Sebulan. Iya. Ya udah saya jualan lagi ya. Mumpung masih pagi ini, pasti udah ditungguin ibu-ibu komplek. Kalau kesiangan dikit saya bisa kena omel. Iya udah, Kang. Makasih ya. Kalian yang semangat. Jangan putus asa. Awal-awal pasti berat banyak cobaannya. Tapi harus dilalui biar suatu saat bisa memetik hasilnya. Saya aja, Pot, 4 tahun jualan baru mending hasilnya. Awal-awal nggak punya pelanggan. Sayuran banyak yang dibuang. Busuk. Bukannya untung malah nombok. Semua butuh proses. Semua proses butuh waktu. Sabar. Konsisten, jangan putus asa. Iya, Kang. Ya udah saya jalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerobak saya mana nih? Sayur! Kenapa jadi kamu yang jualan sayur? Istri siapa sih itu, Kang? Pot monyet Rani Jun kemana? Pagi-pagi udah jalan bareng. Jalan sehat kali, Bang, muterin kampung. Oh, pasti latihan keliling bangunin orang sahur. Bentar lagi kan puasa. Enggak berasa ya, Bang, udah mau puasa lagi. Waktu terasa cepat berlalu ya, Pul. Tahu-tahu udah 2026. Tahu-tahu udah bulan Ramadan. Tahu-tahu telurnya kosong lagi, Bang. Bocah pun masak kosong baik. Mohon maaf, Bapak. Apa boleh kalau sore hari setelah toko Bapak tutup, kami numpang jualan sate di depan sini? Nanti halaman toko saya kotor. Kita bersihin setelah selesai jualan, Pak. Sekalian bongkar-bongkar tenda gerobak. Halaman Bapak kami bersihin. Kita janji dan jamin jaga kebersihan, Pak. Ini mohon maaf ya. Dulu juga ada yang saya bolehin jualan di depan sini. Tukang nasi goreng waktu itu. Awal-awal sih iya dibersihin. Lama-lama tuh saya buka toko ada sampah nasi disemutin. Ada sampah tisu di pojokan. Yang paling nyebelin, gara-gara ada yang jualan makanan di sini. Jadi ngundang kucing liar. Kucing liar pada main ke sini. Berak-berak di sekitar sini. Toko saya jadi bau. Wah, iya. Cari tempat yang lain aja ya. Saya nggak ada untungnya juga ditumpangi orang jualan. Malah jadi repot. Iya udah deh, Pak. Makasih ya. Udah ada 10 tempat kali kita datengin. Belum ada yang boleh buat kita numpang jualan. Gak segampang yang gue kira. Pelit-pelit orang mah. Gue sumpahin lo tokonya pada gak laku. Jangan gitu bego, Jun. Lu nyumpahin orang jelek nanti balik ke diri lu sendiri. Emang lu gak kesel? Udah ngomong baik-baik, numpang doang gak boleh. Kan gak kepake itu sore sampai malam. Tapi mereka punya hak buat bilang gak boleh. Itu tanah mereka. Lagian alasan nolaknya masuk akal. Alah, pelit ya pelit. Mereka trauma, Jun. Kok lu belain mereka? Diam lu pada. Kita baru kesandung perkara cari tempat aja buat jualan. Udah pada gak kompak. Udah gak usah jualan aja deh. Setan. Apa sih? Ngapa tiba-tiba nyerah jualan lu?
Pengecut lu. Lu juga sih, Jun. Mulut lu terlalu nyekit tahu nggak? Apaan? Lu juga pakai belain orang-orang pelit itu, sampai bikin kita jadi ribut. Gue tahu kita semua capek, tapi bisa nggak sih diem aja? Pikirin, gak usah yaping pakai nyumpain yang jelek-jelek. Ah, sok bijak lu. Ah, terserah. Gimana? Udah dapet tempat jualannya? Belum lo, gak usah bahas itu dulu deh. Kenapa? Pulang rumah tiba-tiba uring-uringan. Awah, capek gue. Apa sih? Kayak perawan ngambek gak dibeliin iPhone? Shh, sepertinya dia capek. Biarkan dulu dia tenang. Makan dulu tuh, Pot. Gak lapar. Saipul masak. Mumpung ada lauk, noh. Nasi masih ada seporsi buat elu lah. Yang lain udah pada makan. Sana. Marahnya nanti dulu. Makan dulu, Gi. Lu dari pagi keluar sampai pulang belum makan, kan? Tuh kan perutnya bunyi. Aku ambilin nasi sama lauk masakan Saipul ya. Iya deh ah. Masak apa Saipul? Nih, telur gosong. Makan, Pot. Telur gosong apa dikasihin ke gue? Yang lain udah pada makan, Pot. Bodoh amat. Udah pada sakit perut semua, serumah nyicipin. Aduh, mules lagi nih. Sehari buang hajat udah 3 kali. Aku duluan belang. Lebay banget. Makan telur gosong doang sakit perut. Gantian aku, Bang. Rani, dari mana? Lah, nenek dari mana? Mau ke warung Bu Ratna, bayar utang kemarin beli beras kurang 20.000. Oh, kamu dari mana? Tumben sendirian. Awas lo, cewek jalan sendirian nanti digodain orang. Lah, nenek juga jalan sendirian. Nenek mah demen kalau digodain. Bungkus, Bang, bungkus. Lu dari mana? Buset dah ditanyain ya. Jalan-jalan aja, Nek. Nyari tempat buat jualan. Bang, maaf Bang. Apa saya bisa ketemu pemilik bengkel ya? Mau ngapain? Bos saya nggak di sini. Ada juga kepala bengkel tuh. Oh, apa saya bisa ketemu ya? Keperluannya apa? Mau minta izin kalau bengkel tutup. Sorenya saya numpang jualan di depan sini, apa boleh? Jualan apa? Sate, Bang. Bentar ya. Bapak, mohon maaf. Saya Rani, warga kampung sebelah. Mohon maaf, saya mau minta izin. Boleh apa tidak? Ketika sore hari bengkel tutup, saya numpang berjualan sate di halaman depan bengkel ini. Saya nggak ada kewenangan ya. Boleh tolong disampaikan ke pemilik bengkel, Bapak? Cari tempat yang lain aja deh. Saya malu, bukan hal yang penting begini mesti telepon si bos. Bos saya orang sibuk. Saya telepon bos kalau ada yang penting-penting urusan bengkel. Kalau hal kayak gini saya telepon takut ganggu dia. Malah saya yang kena marah. Oh, ya udah deh, Pak. Makasih ya. Permisi. Udah 5 toko aku jalan sendirian minta izin numpang jualan. Belum dapat tempat juga. Waduh, capek juga ya Rani jalan ke sana kemari. Capek nih. Ya, biar bagaimanapun namanya lagi usaha awal-awal pasti capek. Banyak rintangan, banyak halangan. Jalan hidup memang gak semulus, Pak Gal Gadot. Yang penting jangan putus asa, tetap berusaha. Nenek cuma punya saran biar Rani gak terlalu capek. Beli nih sepeda roda 3 Palagon. Harga nggak sampai 200 ribuan. Malah jualan. Bahan terbuat dari ABS. Kuat tapi ringan. Tidak berkarat dan tahan benturan. Malah ngiklan. Belilah sekarang juga. Hari Senin harga naik. Nek, hari Selasa harga turun. Nenek, pilih deh tuh. Mau beli Senin apa Selasa? Udah, Nek. Woi, link pembelian ada di deskripsi. Cek out sekarang juga ya sebelum kehabisan. Barangnya cuma 1. Terima kasih. Nggak jelas banget. Apa mau beli mobil kecil ini nih? Bahannya dari ABS. Nenek, udah. Terima kasih. Nggak jelas banget lu istrinya Robert. Gimana, Jun? Dapat tempatnya? Boro-boro dapet. Pada pelit, Mak. Jun malah jadi ribut sama Rani sama Pot. Jun, namanya orang merintis bareng harus turunin ego masing-masing. Jangan baru karena hal kecil kalian tengkar. Perjalanan masih jauh, mimpi kalian masih jauh. Cobaan yang lebih berat masih ada di depan. Kalian teman dari kecil. Mak udah seneng kalian bertiga mau bahu-membahu ngejar mimpi bareng begini. Pot lebay, Mak. Mentang-mentang modal semua dia. Ada masalah kecil aja sampai teriak. Udah nggak usah jualan aja, setan. Apa-apaan? Lah, Pot sampai begitu pasti ada sebabnya. Lu ngapain emang? Jun capek, Mak. Jalan ke sana ke sini. Ngomong baik-baik sama yang punya toko. Ditolak mulu.
alasan inilah itulah. Ya itu kan pelit namanya. Jun sumpahin aja tokonya sepi. Astagfirullah. Terus Rani ngomel. Ribut deh tuh Jun sama Rani. Habis itu Pot ngamuk pergi. Ya itu sih elu yang salah, bocah koplak. Lah, orang mau numpang gratisan mesti sabar. Kalau belum boleh numpang berarti belum rezekinya. Nggak boleh maksa mereka harus ngebolehin. Itu tanah-tanah mereka, Jun. Ya kan cuma numpang doang, Mak. Selesai jualan juga dibersihin. Ya itu namanya maksa, Jun. Banyak faktor yang mereka pertimbangin. Kita harus ngertiin. Coba misal warung depan kebakaran, merembet ke toko mereka itu gimana? Apa mau tanggung jawab yang jualan? Iya, mana mampu. Nah makanya, udahlah nak. Lu baru mulai ikhtiar mau buka usaha, harus berlapang dada dan berbesar hati. Kalau capek istirahat, direnungi, istighfar. Jangan ngeluh. Ngeluh itu ngebawa aura negatif, Jun. Negatif ngundang hal negatif. Hal kecil jadi ribut kan akhirnya. Emak pergi dulu ya. Kemana? Clubbing. Gue mau nanya tempat jualan ke mbaknya. Mbak, bakso bakarnya 1 bungkus ya. Pedas nggak, Dek? Pedas manis. Nanti deh, nunggu sepi nggak ada siapa-siapa baru nanya. Nggak sopan amat lagi ngejualin gue tanya-tanya. Nih, Dek. Makasih, Mbak. Mbak, Ada lagi. mau sosis bakar 1 bungkus yang pedas banget. Boleh. Nih. Makasih. Beli. Ada lagi. Bakso bakar 1 pakai kecap aja. Aku nggak doyan pedas. Ini. Yeay. Mbak, beli sokarnya 1 ya. Rame emang nih bakul. Ini bukannya bocah yang tadi ya? Giliranku. Gantian aja terus kita. Lu pada ngapain? Gue udah nungguin sepi dari tadi. Sampai maghrib biasanya begini, Bang. Wah, ada om-om ngejungkel tuh. Iya, injak-injak ayo. Ayo. Jangan lu injak-injak. Lu kata keset. Ya udah beli-belian lagi yuk. Gantian. Udah yuk pulang, ntar dicariin mama. Aku beli sosis 12 tusuk nih. Aku sokar kecap 6 tusuk. Akhirnya kelar juga lu anak-anak setan. Beli apa, Mas? Enggak beli, cuma mau nanya. Mau bakso bakar apa sosis bakar? Enggak beli, cuma mau nanya. Pedes nggak, Mas? Mbak, saya mau nanya. 5 tusuk 10.000. Bukan nanya harga. Dibungkus ya? Mbak. Ini udah jadi. Mbak. Saya nggak pernah dibentak-bentak loh, Mas. Sama ibu saya aja saya nggak pernah dibentak-bentak. Saya biasanya dicambuk. Lah, malah tambah parah. Kok Mas tega sih bentak-bentak saya? Hati perempuan itu lembut loh, Mas. Nggak bisa kalau dibentak-bentak gini. Iya, maksud saya bukan begitu, Mbak. Suami saya aja nggak pernah bentak-bentak saya, Mas. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Saya belum nikah. Lah, Mbak. Mau kemana? Pindah, Mas. Saya sakit hati sama Mas. Pindah kemana? Pindah ke sini. Ngapain sih lu? 5 tusuk bayar 10.000. Gue nggak beli. Sebenarnya Mas mau ngapain sih? Saya mau nanya. Saya jualan udah 3 tahun. Bukan nanya lu jualan udah berapa lama? Ya kalau lagi rame 200.000 bisa dapat, Mas. Kalau lagi sepi ya pulang nggak dapat duit. Tapi bawa motor orang. Lagi sepi saya nyambi maling, Mas. 5 tusuk 10.000. Gue nggak beli. Gue capek sama lu deh. Gue juga capek sama lu. Sini. Apa? Sini duduk. Jangan dudukin tai. Apa nih lembek-lembek anget di pantat? Pindah ah, tahu di sini jualannya. Mbak, mau kemana? Pindah ke sini. Mas, daripada lihat-lihatan sama saya, mending Mas cebok ganti celana. Nih, saya cuma mau nanya, tempat daerah sini yang masih kosong bisa buat jualan, Mbak tahu nggak di mana? Ya, aku
ini kita ngobrol begini aja. Ya Ben, Mbak. Udah cebok dulu aja ganti celana. Nggak usah. Oke deh kalau gitu. Mas mau nanya apa tadi? Tempat sekitar sini buat jualan. Bener mas, udah ada yang mangkal semua. Oh ya udah. Saya nyari tempat lain aja, Beh. Iya pak, Terima kasih ya, Mbak. sama-sama. Jadi gitu kok, daripada cuma numpang depan toko orang, mending nyewa ngontrak kali ya. Hayah, menurut Oe mah daripada lu ngontrak depan toko orang, mending ngontrak belakang toko orang. Ketutupan. Mau jualan apa lu di belakang toko orang? Ya sate, depan toko orang aja belum tentu laku, malah jualan ketutupan toko lu. Aduh. Ya terus gimana kok? Ngapain sih nyolokin mulu? Kalau menurut Oe ya, bentar dulu ini perih. Lu orang mau Oe kasih nasihat gak mau dengerin? Ini perih barusan lu colok lagi. Waduh, mules lagi nih. Numpang kamar mandi, boleh kok? Boleh. Di mana? Masuk aja dalam. Nanti belok kiri. Lega. Jadi menurut Oe, daripada lu ngontrak depan toko, lu gak usah ngikut. Tunggu di depan aja kan bisa. 2 hours later. Kata Ngko Acong, mending sewa tanah kosong tahunan. Jadi bebas gak banyak dilarang orang yang punya toko. Bener juga sih ya. Iya bener, masa Oe menjerumuskan ke yang salah. Lu ngapain sih ngikut mulu? Udah lu ikut Oe, ayo. Oe punya kenalan Bu Sabrina. Assalamualaikum Bu, saya Jun, tetangganya Ngko Acong. Waalaikumsalam. Salam kenal ya, Jun. Jadi Bu Sabrina dulu nawalin Oe tanah pinggir jalan buat Oe sewa. Tapi Oe nggak ambil karena akhirnya Oe buka toko elektrik depan rumah. Tanah itu apa udah ada yang pakai Bu? Belum ada kok. Malah rimbun udah tuh rumput-rumput. Kebetulan ini Jun sama teman-temannya mau usaha jualan nyali tempat pinggir jalan. Boleh tidak kalau itu dikontrak mereka? Boleh aja kok. Apalagi itu kenalan kok. Saya mah percaya aja. Engko, uang dari mana kita engko? Per tahun apa masih 7 juta Bu? Buat engkau masih sama aja itu. Itu tanah kan belum kepakai. Kenapa logatnya jadi Cina juga saya? Itu tanah kan belum kepakai. Kalau bisa dimanfaatkan buat bantu orang, kenapa enggak? Engko, kita nggak ada uang lagi. Udah habis buat modal kemarin. Gini aja John, ini Bu Sabrina teman baik Oe. Oe juga teman baik kalian. Karena Oe juga udah sering dibantu sama Pot dan kawan-kawan. Kontrak 1 tahun Oe pinjemin dulu. Nanti lu orang bisa cicil tiap bulannya. Beneran kok? Iya, nanti uangnya Oe transfer ya Bu. Biar besok mereka udah bisa pakai itu tanah. Santai aja kok. Kalau sama engkau mah saya percaya. Alhamdulillah, makasih Angko. Pot, akhirnya kita dapat tempat yang bisa dipakai jualan. Nomor yang Anda tuju sedang cebok. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Tuh, udah lu nggak usah bercanda. Lah emang gue lagi mau cebok, Jun. Tangan kiri pegang HP, tangan kanan pegang gayung. Dengerin dulu nih, Ngko Acong bantuin kita dapat tempat. Kita jadi sewa tanah kosong 1 tahun. 1 tahun 7 juta. Ngko Acong pinjemin dulu ke kita. Kita cicil per bulan. Hah? Beneran Ngko Acong bantuin begitu? Iya, makanya buruk kita bersihin tanahnya banyak ilalang, terus kita bisa jualan. Iya deh Jun. Udahan buru-buru cebok terus samperin Jun. Tuh kan? Alhamdulillah akhirnya dapat tempat buat jualan. Jangan sia-siain kesempatan ini. Banyak yang udah bantu kita. Kita kudu semangat jualannya ya. Buat perkenalan, kita promo bagi sate gratis buat buka puasa warga yang lewat aja, Jun. Boleh. Dari sini, dimulai perjalanan kami merintis usaha untuk bisa hidup mandiri.
Mas, saya boleh minta 3 porsi nggak? Mohon maaf ya Bu, 1 orang 1 porsi, biar kebagian semua. Ibu kalau mau 3 porsi sendiri nyari biawak deh. Nanti saya satein. Mana saya doyan yang begituan, Mas. Bu, cepetan minggir, saya nungguin nih. Oh ya maaf.